ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت أحل إرجاحي لا هلا ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو سر روح القلب Pondok Pesantren Al-Muhajirin Qoba merupakan salah satu pondok pesantren terbesar sekaligus tertua di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1986 ini telah menjadi kebanggaan warga di sekitarnya karena lokasinya yang strategis dan merupakan pilihan sekolah yang tepat untuk memperdalam ilmu agama dan pendidikan formal serta bakat-bakat pada para santri. Dengan jumlah santri mencapai lebih dari 1.000 orang, Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Qoba yang berdiri di atas tanah seluas total kurang lebih 8,7 hektar. Setiap lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Qoba dibimbing oleh para guru dan ustadz-ustazah yang sangat berpengalaman dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, berikut merupakan cerita sejarah singkat tentang Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren yang saya ketahui dari orang tua kita. Awal berdirinya pondok ini, pondok yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin itu berdiri sejak tahun 1986 dan itu berjalan 1987. Itu didirikan ada madrasah. Yang pertama kali ialah madrasah Sanawiyah yang dinamakan Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin. Itu berdiri tahun 1987. Terus santrinya hanya 9 orang pada waktu itu. Kemudian sampai sekarang santri syukur alhamdulillah sudah mencapai ribuan, sekitar 1.000-an. Di tahun-tahun berikutnya tahun 1991 itu didirikan Madrasah Aliyah. Tahun 1991 didirikan Madrasah Aliyah. Berikut juga dengan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan pada waktu itu. Dan santrinya pun juga hanya segelintir orang. Syukur alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2023 ya, santri kita yang di MTS itu ada 400-an lebih, di Aliyah itu ada 200-an lebih, di MI itu ada 200-an lebih ya, kurang lebih sekitar 1.000-an santri. Dan yang terakhir madrasah yang didirikan di
tahun 2021 itu madrasah Radatul Ahfal untuk TK, anak-anak TK. Pondok pesantren yang terdiri dari Radatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah ini juga memiliki program-program tersendiri bagi santri mukim atau santri yang mondok maupun non-mukim yang tidak mondok. Dan untuk kegiatan santri dan juga santriwati yang mukim di dalam pondok pesantren Al-Muhajirin khususnya, mereka itu mempunyai kegiatan, intinya semua jam kegiatannya sudah tertata rapi. Mulai dari jam 3 malam mereka sudah dibangunkan untuk mempersiapkan tahajud. Jam 3.40 mereka sudah mulai tahajud berjamaah. Setelah itu baca Al-Quran. Setelah itu menunggu sholat subuh. Dan selanjutnya sholat subuh berjamaah sekaligus berzikir. Dan setelah itu halaqah Quran kepada ustadz-ustadznya masing-masing. Setelah halaqah Quran, kira-kira jam 6 pagi mereka selesai melaksanakan halaqah Quran. Mereka kegiatan kebersihan, membersihkan lingkungan asrama masing-masing. Dan setelah itu mereka diistirahatkan untuk santap sarapan pagi guna untuk persiapan melaksanakan sekolah diniyah. Sekolah diniyah di sini mereka mulai dari jam 7.30 sampai jam 10.40. Mereka di situ hanya fokus mempelajari kitab-kitab ulama salafus soleh seperti Safinatun Najah, Ghayatul Takrib, Fathul Qorib, Akhlaqul Banin lil Banat juz 1, juz 2, dan juga Fathul Majid. Itu mereka hanya fokus untuk mendalami agama di situ. Tujuannya apa? Tujuannya pondok supaya bisa memberikan kepada anak-anak didiknya dasar-dasar dalam kita beragama, dasar-dasar dalam mereka menjalani kehidupan di selanjutnya. Setelah itu mereka selesai dari kegiatan sekolah diniyah, dilanjutkan dengan makan siang, dilanjutkan dengan makan siang jam 11 sampai jam kira-kira sampai jam 11.30. Setelah itu lanjut sholat zuhur berjamaah. Habis itu jam 11.40, jam 12.45 mereka sholat sekolah ke formal, yang MTS ke MTS, yang MA ke MA. Dan setelah sekolah mereka sampai jam 16.40 mereka sudah pulang dari sekolah dan dilanjutkan lagi dengan zikir wazifah. Setelah itu kebersihan lagi di sore harinya. Setelah itu kalau ada kegiatan lain seperti hari Rabu main bola. Setelah main bola lanjut sholat maghrib lanjut lagi membaca suratul Waqiah dan surah Al-Muluk, dilanjut dengan Aqaid Khamsin dan juga Asmaul Husna. Setelahnya mereka yang kegiatan malamnya tergantung dengan malamnya. Kalau malam Selasa sampai malam Kamis biasanya mereka itu melakukan simaan Al-Quran juz 30 kepada ustadznya masing-masing dan ustazahnya masing-masing. Ada juga yang mempelajari qiraatus sab'ah, ada juga yang belajar tilawah Al-Quran.
Setelah itu lanjut di jam 21.30 mereka sudah dipersiapkan masuk ke dalam asrama untuk tidur malam, istirahat untuk persiapan bangun di tahajud jam 3.00. Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba juga memiliki berbagai fasilitas lengkap di setiap lembaganya, seperti kelas belajar baik Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Lapangan bola voli, lapangan basket dan bulu tangkis, gedung auditorium, lab komputer, baik MA maupun MTS, lab IPA MA Al-Muhajirin Koba, ruangan olahraga, asrama putra dan asrama putri, perpustakaan, kantor kepala madrasah setiap lembaga, kantor guru setiap lembaga, ruang bimbingan konseling, lapangan bermain Rodotul Atfal, BLK, dan kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba. Selain kegiatan dan program-program tadi, Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba juga memiliki kegiatan usaha pendukung yang menjadi salah satu terobosan bagi produk pesantren, yakni Mubagor dan juga event organizer. Sekarang kita berada pada ruang produksi Mubagor Muhajirin Bawang Goreng. Historis dari Mubagor itu sendiri berdiri pada tanggal 17 November 2021, di mana ini adalah salah satu program Bank Indonesia. Adapun Mubagor ini sendiri bahan bakunya didapatkan dari Asosiasi Petani Bawang Merah Bangka Tengah yang diketuai oleh Pak Watam. Event organizer yang ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin merupakan usaha yang mendapatkan bantuan dari inkubasi bisnis pesantren dari Kemenak tahun anggaran 2022 yang awalnya hanya menyediakan jasa sewa sound system yang sekarang berkembang menambah sewa gedung. Nah, tujuan dari event organizer ini yakni pertama sebagai sarana dakwah, syiar dakwah pesantren. Yang kedua sebagai meningkatkan perekonomian pondok pesantren dan juga warga pesantren terkhususnya. Doakan semoga event organizer yang ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin dapat berkembang lebih maju, menambah item-itemnya, bertambah syiar-syiar dakwahnya dan juga sejahtera warga pesantren Al-Muhajirin. Para santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba juga terkenal akan beragam prestasi yang sangat membanggakan dan juga telah berlalu lalang baik di kancah nasional, provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Selain prestasi tadi, masih banyak lagi prestasi lain yang telah ditorehkan oleh santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba.
Prestasi yang sangat membanggakan dari Pondok Pesantren Al Muhajirin tak lepas dari kontribusi ekstrakurikuler yang terdapat di Pondok Pesantren Al Muhajirin Koba. Misi dari Pondok Pesantren Al Muhajirin Koba ini diwujudkan dengan beragam kegiatan dan program-program yang dapat mendidik para santri agar bisa mewujudkan visi dari Pondok Pesantren Al Muhajirin Koba, yakni agar dapat mewujudkan santri yang berkualitas, memiliki daya saing, berakhlakul karimah, dan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.